KPK didesak usut dugaan korupsi Bansos DKI di era Gubernur Anies Baswedan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didesak untuk segera menyelidiki dugaan korupsi program bantuan sosial atau Bansos di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan Ketua Forum Warga Kota Fakta Azaz Tigor Nainggolan yang minta supaya mafia Bansos bisa diungkap. Ia pun berkaca dari kasus korupsi Bansos COVID-19 yang sebelumnya menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurutnya kasus dugaan korupsi Bansos DKI pada 2020 silam ini juga melibatkan banyak pihak. Di sisi lain, Azaz juga optimis pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga akan terbuka dalam membantu penyelidikan yang dilakukan Komisi Anti Rasuah ini. Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BPBUMD membantah adanya praktek korupsi dalam program bantuan sosial atau Bansos pada 2020 silam. Sebagai informasi, dugaan korupsi ini muncul usai pemilik akun Twitter @Kurawa mengungkapkan adanya 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras yang seharusnya disalurkan Perumda Pasar Jaya itu kini kondisinya sudah rusak dan sangat memprihatinkan. PLT Kepala BPBUMD Fitria Rahadiani juga menyebut bahwa beras itu merupakan beras Bansos yang seharusnya disalurkan pada tahun 2020 yang lalu. Sangatlah miris. Anak buah pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini bilang, sisa stok milik Perumda Pasar Jaya itu pun dalam waktu dekat akan dijual kembali dengan skema lelang. Sebagai informasi, aturan soal lelang beras turun mutu ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah. Lelang beras turun mutu ini pun kerap dilakukan oleh Perum Bulog seperti yang dilakukan pada 2019 silam saat perusahaan tersebut menjual 29 ton beras turun mutu dengan proses lelang. Saat itu ada 5 perusahaan non-pangan yang mengikuti lelang tersebut. Perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furniture, etanol, sabun, dan pupuk. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak berkomentar soal dugaan korupsi program bantuan sosial Bansos Pemprov DKI senilai 2,85 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Heru pun mengaku tak tahu mendahu soal dugaan korupsi ini lantaran baru 3 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI. Ex-Wali Kota Jakarta Utara ini bilang jajarannya sudah beberapa kali melakukan rekonsiliasi data penerima Bansos. Oleh karena itu, ia tak mengetahui soal program Bansos yang dijalankan Pemprov DKI pada 2020 yang lalu. Sebagai informasi, dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 ini diungkap oleh akun Twitter @Kurawa. Lewat cuitannya itu ia membeberkan kronologi dugaan korupsi program Bansos yang dijalankan di era Gubernur Anies Baswedan ini. Awalnya, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran hingga 3,65 triliun rupiah untuk penyaluran Bansos dalam bentuk sembako. Ia mengklaim tak mengetahui mengapa penyaluran Bansos tersebut melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta. Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras Bansos Perumda Pasar Jaya, @Kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia pun tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut. Namun Kurawa mengaku terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Menurutnya, kondisi beras di sana sudah rusak parah. Ia mengklaim beras itu seharusnya disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk warga ibu kota. Namun kata Kurawa hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. Setelah itu, Kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap Bansos tersebut. Kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul Risalah Rapat. Dalam dokumen itu disebutkan jenis rapat itu adalah rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap Bansos itu. Dalam dokumen Risalah Rapat yang sama, rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022. Kurawa menguraikan ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos. Dalam dokumen yang diunggah Kurawa disebut ada strike atau kilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar
karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Menurut Ed Kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada street cake senilai 150 miliar. Ed Kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut terkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut. Ed Kurawa juga mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos. Dalam tweetnya, Ed Kurawa menyinggung KPK yang memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.